Halo Sobat MBI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada perkuliahan awal mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Prodi MBI UIN Maliki Malang. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pengertian dasar dari sarana dan prasarana. Kalau kita lihat memang jumlah sekolah di Indonesia itu sangat banyak. Ini dari kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Jumlah pendidikan anak usia dini seperti dilihat di layar ada 200.038.407. Sedangkan sekolah dasar ada 100.000 lebih. Sekolah menengah pertama ada 40.000 lebih. Dan jumlah SMA ada sekitar 14.000 lebih. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi terhitung yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 5.800 lebih. Berarti ini angkanya sangat fantastik sekali dan sangat banyak ya. Maka perlu ada yang namanya manajemen sarpras. Kalau kita berbicara manajemen sarana dan prasarana, ada 3 kata kunci yang wajib kita ketahui ya. Yang pertama, pengertian mengenai sarana dan prasarana itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur. Yang ketiga, terkait dengan fasilitas. Lalu apa prasarana itu? Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak. Sekali lagi, barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Contohnya apa? Gedung kantor, ruang kelas, ya, laboratorium, ya, tempat parkir yang ada di sekolah, ruang UKS, musola tempat ibadah. Nah, itu disebut sebagai prasarana atau barang benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Nah, sedangkan sarana itu apa? Sarana merupakan barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Seperti apa saja? Mobil, komputer, pulpen, kertas, tinta, printer, dan lain-lain. Jadi untuk membedakan prasarana dan sarana itu ada satu kata kunci, apa? Bendanya bergerak atau tidak bergerak. Yang sudah mancep kata orang Jawa itu apa ya, gedung, ruang kelas tadi itu sebut dengan prasarana. Sedangkan sarana apa? Benda-benda bergerak yang mendukung fungsi pelaksanaan tugas ya. Pulpen, kertas, tinta, printer, dan lain-lain. Nah, kalau kemudian kita kupas lebih dalam di dalam manajemen sarana dan prasarana, ada yang disebut dengan infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur merupakan prasarana dan sarana yang merujuk pada sistem fisik ya, kata kuncinya sistem ya, sistem transportasi yang ada di sekolah tadi, sistem pengairan airnya, sistem kelistrikan yang ada di sekolah tadi, sistem jaringan internet yang ada di sekolah. Jadi infrastruktur merupakan prasarana dan sarana yang merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, telekomunikasi, maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan layanan pendidikan yang ada di sekolah.
Kalau fasilitas itu apa? Fasilitas itu adalah sesuatu yang dapat membantu, memudahkan pekerjaan, tugas dan sebagainya. Ya, apapun itu ya, itu namanya fasilitas. Memudahkan. Nah, kalau kita merujuk pada Permendiknas ini singkatan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007, disebutkan bahwa sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Apa tadi contohnya? Tolong ditulis di kolom komentar sebagai bukti keaktifan kamu. Yang kedua adalah prasarana, yakni fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu maksudnya sekolah atau madrasah. Ya kayak gedung tadi ya, gedung, ruang kelas, lab dan sebagainya. Nah, sekolah yang baik itu terdiri dari apa saja, Pak? Sekolah yang baik minimal itu digambarkan sebagai bentuk standar pengelolaan pendidikan dalam PP. PP itu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007. Apa aja kriteria minimalnya? Pertama, harus ada ruang belajar ya. Yang kedua, tempat olahraga. Yang ketiga, tempat ibadah. Yang keempat, perpustakaan. Yang kelima, laboratorium. Keenam, bengkel kerja. Dan ketujuh, apa? Tempat bermain. Yang ketujuh apa? Tempat rekreasi. Tempat berkreasi ya, bukan rekreasi ya, berkreasi. Tempat berkreasi, rekreasi. Nah, tempat berrekreasi nomor 8, nomor 9 ada toilet. Nomor 10 sarana penunjang BBM ya. BBM ini belajar mengajar ya, pelaksanaan belajar mengajar. Ke-11 sarana TIK, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber belajar yang lain. Nah, kalau ngomong terkait dengan manajemen sarana dan prasarana, ada 8 aspek yang harus dikuasai. Apa saja? 1. Terkait dengan perencanaan. 2. Terkait dengan pengadaan. 3. Terkait dengan penata usahaan. 4. Terkait dengan penggunaan. 5. Terkait dengan pemanfaatan. 6. Terkait dengan pemeliharaan. 7. Terkait dengan pemindah tanganan. 8. Terkait dengan penghapusan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk tim perencanaan sekolah ini terdiri dari banyak pihak. 1. Kepala sekolah. 2. Wakil kepala sekolah bidang sarpras misalnya ya. Yang 3. Terkait dengan guru. Yang keempat terkait dengan kepala tata usaha. Kelima terkait dengan bendahara. Keenam terkait dengan komite sekolah. Apa aja unsur yang harus ada di kegiatan perencanaan? Pertama, ada kegiatan konkret, itu penanggung jawab yang memimpin pelaksanaan program. Ada target yang dicapai, ada batas waktu, dan ada uangnya atau anggaran ketika ingin membeli sarana dan prasarana. Nah, ini ya, seperti dalam Kepres itu Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Yang terpenting dari visi pengadaan barang, pengadaan gedung, pengadaan fasilitas yang ada di sekolah, ini ya, pertama harus efisien ya. Jadi hemat sesuai dengan anggaran yang ada. Yang kedua efektif sesuai dengan visi misinya.
Ketiga, terbuka dan bersaing, ya, fair ketika mengajukan penawaran. Keempat, transparan terbuka ya pada siapa orang. Kelima, adil dan tidak diskriminatif. Keenam, akuntabel atau dapat dipercaya. Nah, sampai situ tolong ditulis resume dari penjelasan saya. Selesai ini kita akan membahas mengenai tujuan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.